lagi di acara kita Coffee Morning dari Studio 2 Tanjung Pinang TV. Hari ini Kamis 2 September 2021. Kami senantiasa memberikan sajian yang menarik untuk Anda. Seperti halnya pada pagi hari ini, topik pembahasan kita tentang Pulau Tambelan dengan tema Pulau Tambelan, Nasibmu Kini. Bersama saya Yohanes Nugraha, inilah dia Coffee Morning. Pemirsa, seperti yang kita tahu belakangan ini kabar tentang dijual atau dilelangnya Pulau Tambelan cukup hangat jadi buah bibir masyarakat, dibicarakan hampir di berbagai tempat. Dan kita tahu Pulau Tambelan yang notabene masih berada di wilayah teritorial Provinsi Kepulauan Riau menjadi begitu seksi belakangan ini. Apakah isu dijual atau dilelangnya Pulau Tambelan itu merupakan segelintir kabar bahwa sebelumnya sudah banyak pulau-pulau yang telah dimiliki oleh pihak tangan ketiga? Atau mungkin isu dijual atau dilelangnya Pulau Tambelan ini hanya karena meminta perhatian dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau? Karena kita tahu Pulau Tambelan jaraknya cukup jauh dari pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Nah, untuk itu pemirsa, saya sudah menghadirkan beberapa narasumber baik di dalam studio maupun nanti yang hadir melalui virtual. Kita kenalan terlebih dahulu. Di sini sudah hadir di sebelah kiri saya Bapak Atma Dinata selaku Ketua Perkumpulan Masyarakat Tambelan Kota Tanjung Pinang. Benar ya, Pak? Ya. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sebelah Pak Madinata tentunya ada wakil kita, wakil rakyat dari Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Hanafi Ekra selaku anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Selamat pagi, Pak Hanafi. Pagi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang di ujung juga wakil rakyat dari Kabupaten Bintan, Bapak Hasria Wandi. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan nantinya melalui virtual kita akan terhubung dengan Bapak Robi Patria langsung yang berada di Pulau Tambelan. Baik pemirsa, kita langsung membahas diskusi pada pagi hari ini, Bapak. Saya ingin bertanya dari Bapak Atma Dinata terlebih dahulu, yang lebih dekat sama saya. Baik. Pertanyaannya sederhana, Pak. Ya. Info katanya Bapak sudah bertemu nih dengan beberapa wakil rakyat terkait isu dijual atau dilelangnya Pulau Tambelan. Nah, dari pertemuan itu kiranya apa yang didiskusikan? Mungkin boleh diceritakan sama kita, Pak. Baik, terima kasih Yohan. Yang saya banggakan Pak Hanafi Ekra dan Pak Hasria Wandi. Terima kasih saya diminta menjadi salah seorang narasumber pagi ini pada kesempatan yang baik ini. Saya ulas sedikit ini tentang judul yang di buat sama redaksi ini, tema ini. Tambelan nasibmu kini. Jadi seolah-olah ada konotasi nasibnya itu seperti kurang baik. Ya kan, sehingga harus meminta perhatian. Jadi begini, kunjungan kami kemarin ke DPRD Kabupaten Bintan itu karena begini, dalam rangka isu yang Yohan sampaikan tadi. Semua kita sudah maklum, sudah tahu itu kan, yang dalam Instagram seseorang itu. Kami ini kan rakyat, kemana untuk mengadukanlah ya, mengkomunikasikan ini ya, tentu ke wakil rakyat, tentu ke wakil rakyat. Wakil rakyat yang pas itu adalah DPRD Kabupaten Bintan. Memang ini bukan tugas DPRD Kabupaten Bintan, supaya DPRD Kabupaten Bintan itu dapat mengkomunikasikan dengan pihak eksekutif. Dan kebetulan pihak eksekutif juga ada hadir, diundang pada kesempatan itu oleh DPRD Kabupaten Bintan itu.
gitu Yohan. Ya, jadi dari pertemuan itu apa hasil poin penting yang terjadi? Poin penting kami minta melalui wakil rakyat Kabupaten Bintan itu untuk mengkomunikasi dengan eksekutif supaya pihak eksekutif meminta lagi kepada institusi yang berwenang untuk maksud kami melacak jejak digital. Sebenarnya melacak jejak digital itu sangat mudah kan? Tapi belakangan kami dengar rupanya Polres Bintan itu tidak ada unit cyber, gitu. Sehingga ini agak lama. Sebenarnya jejak digital itu kalau memang orang yang menguasai punya kompetensi agak baik di bidang IT, sebentar aja dia melacak jejak digitalnya itu. Nah, tetapi itu selintingan kami dapat informasi titiknya sudah ketemu, tetapi ada pihak yang menyebut dengan saya itu dia tidak mau menyebutkan di mana titiknya. Di mana titiknya? Apakah di Perancis, apakah di Singkawang, apakah di Medan, gitu kan? Dia belum sebutkan. Itu yang kami minta. Kemudian, mumpung sudah ketemu beraudiensi dengan lembaga legislatif ini, kami mintakan juga beberapa isu-isu hangat yang menjadi masalah dianggap serius oleh masyarakat Tambelan. Di samping itu, pertama masalah judi online. Yang di sana judi online ke Hong Kong, Singapura, Thailand. Ada 3 itu. Nah, saya khawatir namanya masyarakat tradisional, masyarakat desa di pulau yang kurang memahami ini biasanya kecanduan orang yang begini. Lama-lama nanti Pak Hanafi kuburan makam penuh ini. Orang minta nomor nih seperti waktu SD forecast zaman dulu. Baik Pak Ahmad, kita kembali ke topik Pulau Tambelan nasib mukini. Dari pengamatan Bapak sebagai Ketua Perkumpulan Masyarakat Tambelan, seseksi apa sih Tambelan itu untuk kacamata luar mungkin melihatnya? Memang bicara seksi Pulau Tambelan itu kalau kita mau urut masa lalu ya, tahun 1913 sebelum Perang Dunia Pertama sampai meletusnya Perang Dunia Pertama, ada orang berkebangsaan Jerman namanya Bussey. Dia bawa tenaga kerja langsung dari Jerman membangun Pulau Pejantan. Sampai sekarang masih ada sisa-sisa baja yang mungkin itu menurut analisa orang itu adalah bekas rel kereta api. Ya, dan dia mau mengusahakan semacam pertambangan. Itu sebelum kita merdeka. Potensi apa yang ada di Pulau Tambelan itu? Kalau di Pulau Pejantan itu, Pulau Pejantan ini salah satu pulau yang agak jauh jangkauannya dari Tambelan. Dari pulau besar Tambelan ya, ibu kota tempat pulau yang didiami mayoritas masyarakat Tambelan ini. Kemudian meletus Perang Dunia Pertama 8 tahun 18 itu hilang itu dia. Kemudian tahun 22 orang lain yang berkebangsaan Jerman ada lagi mengelola pulau yang dalam peta lama itu disebut Pulau Hen. Tadi Pulau Pejantan itu disebut Pulau Bussey. Pulau Bussey. Pulau Panjang ya disebut Pulau Hen. Dan ternyata tahun 90-an ada anaknya menetap di pulau yang disebut dalam peta lama itu Pulau Hens. Dia tinggal di situ. Tapi waktu itu tidak ada, apakah ada, tetapi tidak terekspos. Apa maksud mereka berlama-lama tinggal di situ sehingga suami istri berdua sampai meninggal di Tambelan? Kebangsaan Jerman tadi. Yang berkebangsaan Jerman. Mr. Hen namanya. Kita tahan sebentar. Tentang pasangan kebangsaan Jerman ini, Pak. Kita lanjut ke Pak Hanafi dulu. Nampaknya Pak Haryawandi sudah tak sabar. Sudah gosok-gosok cincinnya pemirsa. Pak Hanafi, menyikapi isu dijual atau dilelangnya Pulau Tambelan selaku wakil rakyat yang berada di Provinsi Kepulauan Riau, bagaimana Bapak menyikapinya?
Sebagai orang Kepri yang tahu benar akan sejarah Tambelan, yang sering berkunjung ke Tambelan, dekat dengan insya Allah dengan masyarakat Tambelan, saya langsung merespon waktu itu. Ya, jangan sampai ini bukan coba-coba, tetapi jangan sampai terjadi. Kita cukup sedih juga dengan daerah-daerah kita di Bintan yang sudah bukan milik kita. Sebenarnya banyak juga sih pantai-pantai kita, pesisir kita itu. Kalau kita ingin jujur, ternyata bukan milik kita. Ternyata bukan, kita hanya nonton. Itu aja sudah sedih kita. Apalagi pulau yang penuh sejarah seperti Tambelan. Bukan hanya di tahun 1913, tetapi Tambelan ini sudah terkenal di tahun 1623. Ya, sudah disinggahi oleh raja-raja Johor dan sebagainya. Bahkan ada kuburannya di sana. Ini dalam sejarah Melayu cukup luar biasa perannya di dalam pertahanan dan sebagainya. Dan dia sebagai petunjuk jalan melewati alur itu, Selat Karimata sampai ke Laut Cina Selatan. Jika benar-benar ini terjadi, maka ini sebuah musibah besar terjadi sama kita. Apalagi kita tahu keinginan orang luar ingin menguasai teritorial laut dan darat kita, dengan keinginan, kalau kita bicara tentang keinginan orang Hong Kong dan sebagainya, ada obor ya. Ini ngeri juga nih, one bed one road. Oh, ini jangan, saya rasa realnya mereka sudah melakukan manuver-manuver itu. Maka harus antisipasi. Ini saya senang sekali dengan isu ini, biar kita sadar bahwa Tambelan ini harus diperhatikan lebih besar lagi. Kita dengar pengikik misalnya berapa bulan lalu, berapa tahun lalu untuk memandikan jenazah tidak punya orang. Kita tahu ada banjir besar di sana. Kita tahu signal HP sana susah. Ini apakah harus begini terus? Tambelan yang kita sayangi ini, yang disebut dengan apa, kita sebut dengan mutiara Laut Cina Selatan. Sejauh ini dari pengamatan Bapak sendiri selaku Wakil Rakyat Provinsi Kepulauan Riau, upaya apa saja yang sudah diberikan oleh pemerintah provinsi dalam memberikan perhatian terhadap Pulau Tambelan itu, Pak? Menurut saya terkait dengan ini, saya rasa belumlah maksimal. Harusnya kita harus punya roadmap besar terhadap si manis pulau si mutiara Laut Cina Selatan ini mau diapakan biar dia jadi blow up besar di dunia luar, dan kemudian menjadi tempat masyarakat di sana juga harus diperhatikan ekonomi mereka. Baik. Oke Pak, kita tahan sebentar. Sepertinya kita sudah terhubung dengan Bapak Robi Patria, seorang akademisi yang langsung terhubung dari Pulau Tambelan. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Robi. Halo Pak Robi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Oke, bagaimana kabar di sana Pak Robi? Katanya Pak Robi berada di Tambelan saat ini. Iya, sekarang di Tambelan. Robi, tentunya kita akan berdiskusi langsung dengan Pak Robi langsung dari Tambelan, tapi tentunya tidak di segmen ini, kita akan bertemu di segmen kedua Pak Robi. Jadi tahan dulu sinyal zoomnya. Oke Pak Robi. Ya. Oke, baik pemirsa, untuk menghangatkan situasi segmen pertama tentang tema Tambelan Nasib Mukini, saya ingin menyentil sedikit langsung ke Bapak Hasria Wandi nih, wakil rakyat dari Kabupaten Bintan. Pak, konon katanya Tambelan ini sudah mulai bosan dengan Provinsi Kepulauan Riau. Sudah mulai dipinang atau mungkin sudah main mata dengan tetangga kita Kalimantan. Menyikapi hal tersebut seperti apa pandangan Bapak selaku wakil rakyat? Ya, terima kasih Bung. Saya sangat tertarik dengan Tambelan ini, tapi saya sedikit bercerita ke belakang pengalaman saya di Tambelan. 2016 saya pernah diteriaki oleh masyarakat Tambelan karena tidak ada satupun anggota legislatif itu yang mau berkunjung ke sana. Ya, apalagi waktu itu 2016 tuh, kalau tidak salah, lampu mati terus. Waktu itu mau Lebaran, bulan puasa, udah lebih kurang 5 bulan ya lampu tuh mati terus, lampu listrik ya. Akhirnya Lebaran ketiga saya ke Tambelan ya.
Tiba-tiba begitu saya sampai Tambelan, saya langsung ke sumbernya PLN. Ada 4 mesin di sana, semuanya rusak. Cuman 1 mesin aja yang bisa dipakai. Itu pun digilir. Jadi satu kampung itu atau beberapa dibagi blok itu, cuman jalannya 3 jam. Jadi dari jam 6 sampai jam 12 itu dibagi 3. 3 jam ya. Jadi saya 3 jam atau 2 jam lah. Saya bingung di sana. Lebih saya bingungkan lagi di sana, ada yang harga Pertalite itu 23.000 per botol, tak penuh. Ya. Lebih bingungnya lagi, mereka menjadi alat peras oleh beberapa oknum ketika melaut karena tidak ada KP. Oke, tahan dulu sebentar Pak. Pemirsa, dari Pak Asyawandi kita sudah mulai menguak nih carut marut yang terjadi di Pulau Tambelan. Nah, seperti apa nih kondisi Pulau Tambelan dari kacamata seorang anggota dewan? Tetap saksikan terus Coffee Break, dan jangan lupa Anda juga bisa terhubung bersama kami dengan talian telepon WhatsApp di 0831 6159 3800. Tetap saksikan terus Coffee Break, kita ngopi dulu. Siap.